bisa tersinggung, Allah bisa marah, Allah bisa berduka, Allah bisa cemburu, Allah bisa menyesal. Itu karena Allah punya pribadi. Amin. Ya, jadi saudara jangan main-main ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kan ini bukan kestakut-kestakut. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus hormat kepada Allah. Karena Allah bisa tersinggung, itu persoalannya. Allah bisa tersinggung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia punya perasaan. Dia lihat kita, dia bukan mata buta. Bahkan penglihatannya tak terbatas. Saudara, pandangannya tak terbatas. Dalam satu momentum yang sama, dia bisa melihat seluruh dunia. Dia bisa tahu siapapun. Itu Allah kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bayangkan itu. Ya. Saudara, jadi kalau Tuhan punya perasaan, maka dia bisa mewujudkan perasaannya itu dalam banyak rupa. Termasuk yang tadi kita baca, Roh Kudus ini, dia punya perasaan. Nah, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ini punya perasaan, klik, saudara yang terkasih, kita tahu bahwa dia pribadi yang punya perasaan. Orang Kristen harus semakin peka untuk hidup kudus, hidup takut Tuhan, hidup berkenan. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu bukan benda mati. Allah kita itu bukan, saudara, itu tidak punya pribadi sehingga dia cuek bebek. Bukan, dia Allah yang punya perasaan dan dia tersinggung ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan kamu saja sering tersinggung. Ya, karena kamu masih punya perasaan. Ya saudara. Tapi kalau Allah tersinggung kamu nggak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya kan? Kita manusia ini kan punya perasaan karena kita pribadi. Makanya kita bisa tersinggung. Justru agak aneh kalau manusia nggak tersinggung lagi tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah Tuhan itu begitu. Jadi kalau siapa yang bikin tak lalu, dia tersinggung, dia bisa marah, dia cemburu, dia menangis, dia sedih. Dan terkasih dalam. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang merupakan pembahasan seputaran tentang ajaran atau doktrin. Dan kita akan berpindah setelah kita mempelajari doktrin tentang keselamatan atau soteriologi, kita akan berpindah kepada doktrin tentang Roh Kudus atau ajaran tentang Roh Kudus. Dalam teologi disebut dengan pneumatologi. Pneuma itu artinya nafas atau roh atau angin, saudara. Sementara logi itu sama dengan ajaran. Jadi kalau disebut pneumatologi, itu berarti ajaran tentang nafas, tentang roh, tentang angin. Maksudnya nafas angin ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita soroti pada pembelajaran atau khotbah tentang doktrin pneumatologi ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pribadi dan keilahian dari Roh Kudus itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari tentang pekerjaan Roh Kudus dalam karya keselamatan. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Lalu yang keempat, kita akan masuk di dalam karunia Roh Kudus. Lalu 5, Roh Kudus dan firman Tuhan itu sendiri. Yang keenam, kita akan membahas tentang Roh Kudus dalam gereja dan sakramen. Lalu kemudian yang terakhir, dosa terhadap Roh Kudus. Itu adalah 7 hal yang akan menjadi sorotan atau pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan kita mengenai tentang doktrin atau ajaran mengenai pneumatologi atau Roh Kudus.
Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang pribadi dan keilahian dari Roh Kudus itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah kita akan membahas lebih dulu tentang pribadi dari Roh Kudus. Setelah itu baru kita akan membicarakan soal keilahiannya. Nah saudara, mungkin kita bertanya-tanya bahwa roh, namanya roh, itu berarti saudara yang terkasih tidak bisa dilihat. Roh itu tidak punya bentuk nyata. Roh itu tidak punya bentuk fisik. Itu namanya roh. Makanya bahasa Yunani itu memakai kata pneuma, atau yang sama dengan nafas atau angin. Kalau saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berbicara tentang angin, maka angin itu tidak pernah bisa dilihat bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Saudaraku, tidak ada fisiknya itu angin. Tetapi orang tidak bisa berkata bahwa angin tidak ada. Sebab saudara yang terkasih, fakta membuktikan bahwa kita bisa merasakan atau menikmati hembusan-hembusan dari angin tersebut. Meskipun kita tidak bisa melihat bentuknya atau wujudnya seperti apa. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Roh Kudus atau Allah secara keseluruhan. Seturut dengan Yohanes pasal yang keempat, tampilkan di LCD atau di SC Worship, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24, di sana memberikan pernyataan kepada kita tentang Allah itu yang adalah roh. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 4 mulai dari ayat 21 mulai. Ya, perhatikan ini. Yohanes 4 ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Next, ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23, saudaraku. Tetapi saatnya akan tiba, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 jemaat ya. 1, 2, 3. Allah itu roh. Sampai situ. Jadi Allah itu adalah roh. Allah itu pneuma. Allah itu seperti angin. Allah itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan tidak bisa dilihat secara nyata atau dilihat secara fisik. Itu adalah keaslian dari Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Tetapi orang bisa bilang, kok Allah itu menyatakan dirinya. Nah, kalau dia menyatakan dirinya, maka saudaraku, dia bisa mengambil rupa apa saja. Karena dia adalah roh, karena dia adalah pneuma, maka pneuma itu bisa menyatakan dirinya lewat berbagai macam hal. Termasuk kita tahu bahwa Allah itu menyatakan dirinya kepada kita lewat pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia jadi manusia. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Allah hakikatnya itu adalah roh, saudara. Tapi dia kemudian mengambil hakikat kemanusiaan untuk saudara supaya dilihat, supaya menjadi nyata. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu kita tahu Yesus Kristus itu adalah Allah, karena sekali lagi Allah itu mengambil rupa atau menyatakan dirinya. Nah, saudaraku yang terkasih, namun kita tidak boleh lupa bahwa di dalam kekristenan kita mempercayai yang namanya Tritunggal, ya, atau saudaraku 3 pribadi 1 hakikat, ya saudara.
Jadi yang menyatakan diri itu cuma satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kita mempercayai ada tiga pribadi, saudara. Sementara Allah yang kita sebut dengan istilah Bapa itu tidak menyatakan dirinya dalam rupa atau dalam wujud fisik, saudaraku yang terkasih, sehingga bisa dilihat seperti Yesus. Dia tidak menyatakan diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Begitu juga dengan Roh Kudus, saudara yang terkasih. Pribadi yang ketiga itu juga dia tidak menyatakan dirinya dalam rupa atau dalam wujud fisik, ya. Yang menyatakan diri itu cuma Allah yang namanya kita sebut Yesus Kristus, atau saudaraku Tritunggal dari yang ketiga itu yang satu itu saja yang disebut istilahnya adalah anak Allah itu, atau namanya Yesus Kristus itu, dialah yang menyatakan diri. Sementara yang dua ini wujudnya adalah roh, tidak bisa dilihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi meskipun dia tidak bisa dilihat, tidak nyata fisiknya, tetapi dia tetap adalah pribadi. Loh, iya nih, saudara yang terkasih. Karena untuk syarat menjadi pribadi atau person, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan karena ada fisik, itu bukan karena ada bentuk, itu bukan karena harus mewujudkan pribadinya menjadi nyata dulu baru dia bisa disebut pribadi, tidak. Tetapi ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, itu yang bisa membuat oknum tersebut disebut pribadi. Nah, unsur itu yang nanti kita akan lihat. Ada yang namanya perasaan, ada yang namanya saudara kehendak, ada yang namanya saudaraku tindakan-tindakan. Jadi meskipun dia roh, tapi dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia punya tindakan-tindakan, maka dia disebut pribadi. Saudara, meskipun tidak ada bentuknya, tidak ada fisiknya. Nah, ini perlu kita sama-sama pahami, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya tidak bicara soal doktrin Trinitas atau Tritunggal, tapi ini ada kait-kaitannya nih. Jadi saya sedang membicarakan dari antara tiga itu satu yang kita sedang bicarakan, yaitu Roh Kudus. Tapi saya ulang, ini tidak berarti bahwa orang Kristen itu mempercayai tiga Allah. Ya, meskipun ada tiga pribadi, tetapi satu hakikat. Ya, saudara, hakikatnya itu yang namanya Allah. Ya, hakikatnya itu yang namanya Allah. Nah, dalam hakikat itu mereka mempunyai kesetaraan. Saudara yang terkasih, jadi Yesus tidak bisa lebih tinggi dari Bapa, Bapa tidak bisa tinggi dari Yesus, Roh Kudus tidak bisa lebih dari Yesus, Roh Kudus tidak bisa lebih dari Bapa, sebaliknya begitu. Saudara, mereka setara, sejajar dalam kealahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang, tiga pribadi yang berbeda-beda. Roh Kudus itu bukan Bapa, Roh Kudus itu bukan Yesus, Roh Kudus itu adalah dirinya sendiri atau pribadinya sendiri. Yesus itu juga adalah pribadinya sendiri. Dia bukan Bapa, dia bukan Roh Kudus. Saudara yang terkasih. Begitu juga dengan Bapa, dia adalah pribadinya sendiri. Dia bukan Yesus, dia juga bukan Roh Kudus. Nah, itu kita mesti ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kembali ke slide kita dulu. Karena ini pelajaran yang cukup rumit, saudara. Banyak sekali terjadi penyimpangan sejak abad keempat, ya, seputaran tentang doktrin ini. Banyak sekali penyimpangan yang terjadi seputaran tentang doktrin Tritunggal, doktrin Roh Kudus, itu banyak sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, muncul pertama para penentang Roh Kudus itu adalah pribadi. Itu pada abad keempat Masehi, ya, oleh sekelompok orang yang mengatakan dirinya kelompok pneumatomatianisme. Ini saudaraku yang terkasih muncul di Makedonia, ya, di daerah Filipi, Asia Kecil. Saudara, mereka ini tidak meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Mereka menganggap Roh Kudus hanyalah kuasa atau pengaruh ilahi, bukan pribadi Allah yang sejati.
Jadi cuma sekedar kuasa atau pengaruh saja yang datang dari atas, dari sorga, datang dari Allah, tapi dia bukan pribadi Allah itu sendiri. Nah, ini tentu akhirnya digugurkan pada waktu Konsili Nisia sekitar tahun 225 Masehi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Ini ajaran yang tentu sesat, ya. Lalu kemudian bukan hanya saja pneumatomasianisme, ya. Ini gerakan ini tidak terlalu berkembang, ya saudara. Tapi ada berikutnya lagi, saudara. Ini namanya pandangan Arianisme. Ini saudara sangat ekstrim dan berkembang hampir sampai dengan hari ini. Ya, ada kelompok orang-orang Kristen tertentu yang masuk pada kelompok Arianisme ini, ya. Mereka mengatakan Roh Kudus itu diciptakan sehingga bukan Allah yang sejati. Mereka percaya bahwa Roh Kudus ada ciptaan yang lebih tinggi, tetapi bukan pribadi ilahi dan bukan bagian dari Tritunggal. Mereka tidak yakin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kelompok Arianisme, ya. Lalu kemudian yang berikut selain Arianisme, saudara, kelompok Unitarian. Ini juga muncul sekarang banyak, Unitarian. Arianisme, Unitarian itu masih bergerak hari-hari ini. Ini kelompok juga yang tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Mereka mempercayai adanya Tritunggal. Roh Kudus itu adalah kuasa atau pengaruh ilahi dan bukan Allah. Hampir mirip-mirip mereka. Mereka hanya percaya itu kuasa, pengaruh ilahi. Lalu kemudian saksi Yehova. Nah, saksi Yehova punya lebih parah. Roh Kudus itu adalah kuasa aktif Allah seperti arus listrik atau tenaga. Bukan pribadi dan bukan bagian dari Tritunggal. Karena mereka juga menolak doktrin Tritunggal secara keseluruhan. Mereka memang tolak secara keseluruhan. Mereka tidak yakin ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tuhan tidak yakin. Itu saksi Yehova. Maka otomatis Roh Kudus juga mereka tidak yakin sebagai Allah. Saudaraku, pribadi, tidak yakin. Itu saksi Yehova. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kelompok pneuma, kelompok Arianisme, kelompok saudaraku Unitarian, kelompok saksi Yehova, ya, ini cuma satu saja yang tidak ada lagi sampai hari ini. Tapi kelompok Arianisme, Unitarian, saksi Yehova ini kelompok yang cukup berkembang. Bahkan di NTT saksi Yehova banyak sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka itu dari mana? Yang masuk saksi Yehova, ya. Itu kan semua itu dari agama Kristen semua. Yang ada di gereja Masih Injil di Timur mungkin, yang ada di gereja Pentakosta mungkin, yang ada di gereja Sidang Jemaat Allah mungkin, yang tidak paham tentang doktrin Roh Kudus itu pasti. Saya pikir Roh Kudus itu cuma tenaga aktif. Saudara yang terkasih, oh iya. Bahkan di tanah airku yang tercinta, Alor Nusa Kenari itu, ya, itu banyak sekali itu saksi Yehova. Banyak sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saksi Yehova Tapoa. Karena orang tidak mengerti kuasa aktif. Selain daripada 4 kelompok yang saya sebutkan ini, ada dalam kelompok orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu yang juga tidak mempercayai Roh Kudus. Itu adalah dari luar sana, yaitu Muslim atau Islam, ya. Mereka juga tidak mempercayai bahwa Roh Allah Kudus itu sering diidentifikasikan dengan malaikat Jibril atau Gabriel. Jadi bukan pribadi Allah. Jadi Roh Kudus dengan Jibril itu identik, ya saudaraku. Jadi itu memiliki kesamaan. Jadi saudara yang terkasih, termasuk Islam juga tidak percaya Roh Kudus itu adalah pribadi. Makanya orang Islam tidak mau kalau kita berbicara soal Allah itu adalah Tritunggal. Pasti mereka akan berpikir bahwa kita percaya 3 Allah atau monoteis. Kita tidak mempercayai politeis. Kita tidak mempercayai politeis. Kita ini monoteis. Kita percaya ada satu Allah, tetapi dalam 3 wujud atau 3 pribadi yang namanya Bapa, Saudara, Anak, dan Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang berbeda-beda. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu hari ini kita akan mempelajari seputaran tentang apa yang Alkitab katakan tentang Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Klik. Mari kita lihat bukti-bukti secara Alkitab bahwa apakah benar Roh Kudus itu adalah pribadi.
Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu memiliki yang namanya akal budi. Ingat itu. Jadi Roh Kudus itu punya akal budi. Bagaimana mungkin dia tidak pribadi? Mana mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan dia tidak pribadi? Bahkan akal budinya itu tak terbatas, melampaui pengetahuan dimanapun saudaraku. Manusia siapapun, dokter, profesor, sarjana, manapun, itu pengetahuannya Roh Kudus itu melampaui. Kalau dia punya pengetahuan, dia punya akal, dia punya saudara pikiran, maka otomatis dia adalah pribadi. Apalagi tidak terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ayat ini. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Dalam hitungan 3, jemaat. 1, 2, 3. Roh itu menyelidiki segala sesuatu. Oh, kalau ada kata menyelidiki, ini menyangkut apa ini? Menyangkut akal budi ini. Menyangkut pikiran. Ya saudara, berarti Roh Kudus itu punya pikiran. Tapi dia katakan bahwa dia menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oh, ini berarti saudara pikirannya ini bukan pikiran main-main. Akal budinya ini bukan main-main. Karena saya tadi sudah bilang tidak ada manusia di dunia ini, saudara, yang bisa memahami tentang Allah secara utuh. Oh, tapi Roh Kudus itu mampu. Berarti dia kalau bukan Allah, mana mungkin? Makanya itu ayat mengatakan, selain diri manusia dibandingkan dengan kita, roh manusia sendiri yang dapat, saudaraku, tahu apa yang ada dalam dirinya. Selain dari itu tidak bisa. Jadi Roh Kudus itu pasti pribadi Allah. Karena itu dia punya pikiran yang sangat tak terbatas. Dia punya pengetahuan yang tak terselami. Dia punya, saudaraku, bagaimana ya? Dia punya sesuatu yang benar-benar di luar jangkauan kita manusia. Itulah, saudaraku, Roh Kudus. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah, saya mau berikan ilustrasi penting ini dari pribadi Roh Kudus. Ambilkan. Nah, saudara lihat ya, pelan-pelan, kakak, pelan-pelan. Saya omong pelan kembali. Ya, perhatikan ini lingkaran biru yang besar. Lingkaran biru yang besar ini, klik. Ini saya ibaratkan, saudara yang terkasih, seperti adalah suatu yang namanya hakikat. Ya, hakikat. Saudara yang terkasih, hakikat itu sesuatu yang tidak bisa berubah. Kita ini punya hakikat namanya manusia. Tidak bisa kita berubah tiba-tiba jadi binatang. Tidak bisa. Sejak kamu lahir manusia, maka sampai mati manusia. Itu hakikat. Binatang tidak bisa berubah jadi manusia. Kenapa? Karena hakikatnya binatang. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berubah jadi, saudaraku, binatang. Kenapa? Karena hakikat tumbuh-tumbuhan. Hakikat itu tidak bisa berubah. Nah, Allah itu saya ibaratkan, saudaraku, lingkaran biru yang besar ini. Itu hakikat. Ya, nah di dalam hakikat Allah itu yang punya hakikat kealahan ada 3 pribadi. Saya berikan gambaran, lihat ini warna merah itu, saudaraku. Ya, ada 3. Ini ibaratnya adalah 3 pribadi itu. Lingkaran kecil itu bicara soal pribadi Allah. Jadi saudaraku, baik itu Bapa, baik itu Yesus, baik itu Roh Kudus, mereka sama-sama ada dalam lingkaran yang namanya hakikat Allah. Mereka ada di dalam surat satu hakikat yang sama. Pribadinya beda-beda. Makanya saya sebut 3 lingkaran. Nah, itu Tritunggal tuh. Ini. Jadi kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan mau memahami tentang Allah Tritunggal, itu semacam itu. Dia ada dalam satu hakikat, tapi pribadinya berbeda-beda. Itu Roh Kudus. Ada terlalu banyak ayat ya yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu beda dengan Yesus. Yesus itu berbeda dengan Roh Kudus.
lalu Yesus itu berbeda dengan Bapa. Contoh sederhana saja waktu Yesus di Taman Getsemani kan. Atau waktu dia ajar doa Bapa kami. Atau dia selama dia masih di dunia ini lalu dia bilang, Bapa, Bapa, Bapa. Dia panggil siapa? Kalau dia itu adalah Bapa itu sendiri, nah dia panggil siapa? Makanya kalau kelompok Sabilianisme atau saudaraku kelompok orang-orang yang Wanes Pentakosta, ya Wanes Pentakosta dan Sabilianisme itu sama, saudara. Mereka mempercayai Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu kan tidak masuk akal. Saudara yang terkasih, kenapa tidak masuk akal? Coba saudara bayangkan, ya saudara, masa Yesus panggil Yesus lagi? Ya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau Bapa itu Yesus, nah dia panggil siapa? Dia panggil siapa? Waktu dia mau naik ke sorga, lalu dia bilang sama murid-murid, saudara yang terkasih dalam Tuhan, aku akan pergi, tapi seorang penolong yang lain akan datang. Kalau dia yang Yesus itu adalah Roh Kudus, ngapain naik ke atas lagi? Cukup lu tinggal di dunia sini sudah tuh selama-lamanya. Tapi dia bukan adalah Roh Kudus, makanya sudah dia pergi, Roh Kudus datang. Itu pribadi yang beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, termasuk ajaran Elia Miron, itu adalah ajaran yang salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan sudah banyak pendeta yang sudah memberikan tanggapan seputaran tentang pandangan Elia Miron tentang Tritunggal. Dia salah itu, saudara yang terkasih. Dia bilang, oh Bapa itu yang kemudian berfirman, jadi firman itu adalah Bapa. Dari mana? Firman Bapa dengan firman. Tidak bisa. Mereka satu hakikat tapi beda pribadi. Itu fakta dalam Alkitab. Percaya nggak percaya itu ada dalam Alkitab. Makanya kalau bicara soal Allah itu melampaui akal. Bicara soal kealat itu tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dinalar oleh otak kita yang sepotong anak itu. Tidak bisa. Itu Tritunggal. Itu fakta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi bersyukur ya, Elia Miron itu termasuk orang yang rendah hati. Ya, dia menyadari bahwa dia salah dalam pembelajaran itu. Meskipun dia sangat fasih sekali dalam sejarah kitab suci. Ya, anak muda masih umur 20-an tapi pintar sekali. Sungguh pintar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ya, dia menyadari dalam konteks Tritunggal dia salah mengartikan. Ya. Ini Roh Kudus, itulah pribadi Allah. Ini penting untuk kita sama-sama pahami. Jadi kesimpulan sederhana, jika Roh Kudus mengetahui tentang Allah itu berarti Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Tidak mungkin dia bukan Allah. Tapi dia bukan Yesus, dia bukan Bapa. Dia ada dalam lingkaran hakikat kealahan. Sama seperti Bapa, sama seperti Yesus. Nah, dampak apa yang kita bisa rasakan sebagai orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang memiliki akal budi dan pengetahuan? Tentu ada dampak. Sebab kalau saudara tidak meyakini akan karya Roh Kudus itu dalam hidup saudara sebagai Roh Kudus yang punya akal budi dan pengetahuan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tidak mungkin bisa juga memahami sesuatu tentang Tuhan. Maka saya berikan pernyataan begini, perhatikan. Kita akan semakin belajar dari dirinya, sehingga maksudnya dari Roh Kudus, sehingga makin cerdas secara rohani. Orang Kristen kalau hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu di dalam diri Allah. Roh Kudus itu mengetahui tentang Allah, dan orang Kristen yang mempercayai Roh Kudus sebagai pribadi Allah itu sendiri, maka pasti itu orang juga akan menjadikan Roh Kudus itu sebagai guru besarnya yang akan mendidik, mengajar dia secara rohani dari hari lepas hari, sehingga kecerdasan rohani, pengetahuan rohani itu akan semakin bertambah dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Saudara tidak akan jadi bodoh. Maka tadi saya bilang, kenapa banyak orang Kristen di NTT pindah di mana-mana yang tadi saya sebut itu. Masuk Unitarian, masuk Saksi Yehova. Ya karena memang dia tidak jadikan Roh Kudus pribadi, tetap bodoh. Sorry saudara yang terkasih. Karena bagaimana kamu mau mengenal Allah dengan pengetahuanmu yang terbatas? Bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan yang unlimited,
yang tak terbatas dengan kemampuan kita yang terbatas. Mustahil. Tapi kalau kita percaya bahwa ada Roh Tuhan yang menguasai hidup kita, pribadi Allah Tritunggal, salah satunya Roh Kudus yang menyelidiki segala sesuatu ada dalam diri saudara dan saya, maka pasti saudara dan saya dari hari ke hari semakin mengerti tentang apa yang ada di dalam diri Allah. Ada amin? Lihat ayat ini, 2 Korintus 2 ayat 12-13. Ya, jemaat baca teks ini. 1, 2, 3. Nah, lihat. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Kita tidak terima roh dunia, tapi kita terima roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu kalau dia itu pribadi yang kita terima, pribadi yang punya akal budi, pribadi yang punya pengetahuan tak terbatas. Waduh, masa kita bodok-bodok terus? Nah, mungkin lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita dikaruniakan juga supaya kita tahu, kita dapat menafsirkan hal-hal yang rohani. Ada amin? Saya ulang lagi supaya kita tidak kena bodok. Sebab hari-hari ini banyak orang kena bodok. Ya, karena memang dia tidak percaya Roh Kudus sebagai pribadi yang punya akal budi. Dia hanya yakin Roh Kudus itu hanya kekuatan aktif, kekuatan yang hanya bergerak. Ini kalau kita jadikan dia pribadi, kita tiap hari belajar dari guru di atas segala guru. Ini profesor, doktor pun kepala nah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada universitas di dunia yang bisa kalahkan ini Roh Kudus pun cara pengajaran. Makanya kita bersyukur sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita tidak belajar Alkitab hanya dengan kemampuan logik kita. Meskipun saudara Tuhan kasih kita akal budi untuk memahami firman Allah, tetapi kemampuan untuk memahami firman yang kita punya itu sangat di bawah standar, terbatas sekali. Saudara terkasih, tanpa Roh Kudus tidak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin bisa, anak-anak Tuhan. Makanya betapa pentingnya kita mengenal Yesus itu sebagai pribadi, bukan kuasa. Bukan hanya kuasa, bukan hanya saudaraku, apalagi ya, tenaga, bukan hanya kekuatan, tidak, ini pribadi ini. Kalau kita jadikan dia pribadi sungguh-sungguh dalam hidup kita, belajarlah dari dia. Belajar. Tiap hari buka hati, tiap hari beri hidup, tiap hari tunduk untuk terus minta Roh Tuhan, ajari aku tentang Allah di dalam hidup ini. Itu penting itu. Jangan lewatkan itu, saudara yang terkasih. Jangan pernah lewatkan ini kesempatan, ya. Sebab kalau tidak kita buta rohani, ini berat. Saya sudah ulang-ulang berat orang buta rohani itu, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya masih punya beberapa ayat. Mari kita lihat dulu, ya, ayat 14. Perhatikan ini. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya suatu apa? Makanya bodoh terus. Dan 1, 2, 3, tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kamu gak akan mengerti apa-apa. Masuk gereja iya, tapi gak tahu apa-apa. Pasti pulang bodoh terus. Sorry, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan memahami, karena hanya Roh Kudus itu pribadi guru besar kita. Next, 2 Petrus 1, 20, 21. Perhatikan. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Bagaimana sesuatu yang dari Roh Kudus lu pakai, lu punya kemampuan untuk tafsir? Habis, hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Roh Kudus yang bisa menafsirkan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tulis sebuah cerita misalnya, lalu cerita itu orang baca, yang baca omong saja dia pintar, saudara yang terkasih.
Tapi waktu dia baca, dia bisa saja mensalahartikan cerita yang saya tulis. Karena bisa jadi maksud dari apa yang saya pikirkan tidak seperti apa yang dia mau, saudara. Atau apa yang dia dapat dari cerita itu. Bisa saja berbeda. Makanya kita, apalagi kita yang hidup jauh daripada zaman Yesus, zaman para rasul, zaman para nabi. Ya saudara, oh itu bagaimana lagi kita mau tahu mereka punya kisah. Itu tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya. Kalau bukan Roh Tuhan yang berbicara. Sebab kalau tidak, ya sudah, kita bisa rubuh-rabah. Anak-anak Tuhan. Nah karena itu saya ulang lagi. Pahamilah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi kita. Ya pribadi Allah yang sangat penting dalam hidup kita. Sangat penting. Jadikan dia pribadi, saudara. Bukan kuasa. Kalau saudara jadikan dia pribadi, jadikan dia guru besar, saudara. Belajarlah tiap hari dari dia. Baca Alkitab, dengar khotbah, jangan pernah lupa. Roh Kudus itu yang dapat memberikan arti lebih jauh. Dia yang dapat membuat saudara mengingat kebenaran lepas kebenaran. Dia yang bisa membuat saudara akan mengalami kecerdasan rohani. Tahu yang baik mana dan tidak baik. Bisa mengatakan ini benar dan salah. Itu kalau Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, salah jadi benar, benar jadi salah. Pokoknya kita bikin runggu-rangga. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya berikan beberapa contoh kasus mengenai hal ini. Yang pertama, Yesus sendiri ketika datang sebagai manusia, dia berkata begini, Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lukas 4 ayat 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Lihat ayat 1 dimulai dengan penuh dengan Roh Kudus. Ini kita tidak sedang berbicara soal keilahian Yesus ya. Sebab Yesus waktu datang dalam dunia ini, dia akhirnya punya dua hakikat. Tadi waktu dia Allah, punya satu hakikat saja di sorga sana. Tapi setelah dia ambil rupa manusia, dia punya dua hakikat. Sekarang dia punya hakikat manusia, dia punya hakikat Allah. Nah ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita mesti ingat kapan kita menempatkan Yesus dalam keilahiannya dan kapan kita menempatkan Yesus dalam kemanusiaannya. Sebab dua hakikat ini melekat dalam satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ini juga aneh bin ajaib. Satu manusia bisa dua hakikat. Saudara, satu pribadi bisa dua hakikat. Ada hakikat manusia tapi ada hakikat Allah. Ini hanya bisa Allah saja. Saudara yang terkasih. Jadi kalau kita baca Lukas 4 ayat 1, kita tidak boleh tafsirkan kok Yesus Allah, kenapa ada Roh Kudus lagi di sana? Berarti Allah dua. Tidak bisa. Ini dalam hakikat kemanusiaan. Jadi dalam kemanusiaan dia beritahu kepada kita bahwa dia juga dipimpin Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti kita itu. Lagi-lagi melampaui akal. Saudara kalau belajar Allah ini, pokoknya lagi-lagi mentok melampaui akal. Mikir nggak nyampe. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus dikuasai. Nah ayat ini kan suka dipakai oleh kaum muslim. Katanya Yesus Allah. Kok Roh Kudus juga Allah? Loh kenapa Yesus dengan Roh Kudus? Kok Yesus butuh lagi Roh Kudus? Saudara yang terkasih. Nah ini karena mereka tidak lihat dalam konteks mana. Yesus itu dalam dua hakikat. Hakikat kemanusiaan dan hakikat kealahan. Nah dalam konteks ini Yesus sedang bicara dalam konteks kemanusiaan. Jadi kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus sama seperti Yesus dalam hakikat kemanusiaan, dia pun akan bisa mengajar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengajar itu berarti orang yang sekali lagi sudah diajar dulu, sudah dididik dulu, sudah diberitahu dulu. Nggak bisa ngajar tanpa pendidikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan inilah fungsi Roh Kudus. Contoh yang kedua, mutlak punya satu hakikat, namanya manusia. Tidak dua hakikat. Kalau tadi Yesus dua hakikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Stefanus. Kisah pasal 6 ayat 3 dan ayat 10. Perhatikan saya bacakan ayat 3. Nanti Bapak Mama Saudara ayat 10. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan roh hikmat
dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ini termasuk Stefanus di dalamnya. Ayat 10 jemaat 1, 2, 3. Roh yang mendorong dia untuk berbicara. Mereka tidak bisa lawan dia punya hikmat. Loh, gurunya Roh Kudus, mau lawan bagaimana? Kau ahli Taurat yang hanya cuma belajar dari guru. Guru besar siapa? Paling top Gamaliel. Saudara, itu guru besar yang paling hebat di kalangan orang Yahudi, itu namanya Gamaliel. Paling kamu belajar dari Gamaliel, termasuk Saulus itu belajar dari Gamaliel. Stefanus, dia bukan belajar dari dunia saja, tapi dia belajar dari Roh Kudus. Siapa yang melawan dia punya hikmat? Tidak ada yang bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah Roh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya tidak sedang berkata bahwa sekolah akhirnya tidak penting, bukan. Tapi sekolah tanpa Roh Kudus jadi sia-sia. Tanpa Roh Tuhan jadi sia-sia. Makanya beberapa teolog minta supaya Elia Miron sekolah teologia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia belum sekolah teologia tuh. Tapi otaknya cerdas sekali. Cerdas, saudara. Saya percaya itu karena ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri Elia Miron. Tinggal ditata saja, sistematiknya saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya jangan salah arah, jangan bengkok kiri, bengkok kanan, ya saudara. Nah itu penting. Nah kita sekali lagi, kita semua ini sebenarnya punya satu pribadi yang sama. Hanya berapa banyak orang Kristen mau jadikan Roh Kudus itu sebagai gurunya? Tidak banyak, tidak banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak banyak orang Kristen jadikan Roh Kudus itu gurunya. Yang memberikan kecerdasan, yang membuka firman, yang mencerahkan pikirannya. Supaya dia tidak tersesat, tidak jalan salah. Tidak banyak. Banyak orang suka lebih kena tipu-tipu, itu lebih suka. Anak-anak Tuhan, coba mulai pahami ini. Hari-hari ini banyak penyesat yang putar balik. Dia manfaatkan situasi-situasi, keadaan-keadaan tertentu. Ya sudah, mengatasnamakan diri Tuhan, atas nama saudaraku tim hamba Tuhan, tim doa segala macam. Tapi saya ulang lagi, semua prakteknya itu praktek okultisme. Praktek penyembahan berhala, praktek duniawi, praktek yang tidak Alkitab. Makanya saudara mesti minta Roh Kudus supaya memberi pembelajaran yang lebih lagi, supaya jangan tersesat, jangan dibohongi, jangan saudaraku bawa kepada hal-hal yang membuat saudara rugi. Jangan. Bukan mendapat keuntungan tapi kerugian. Anda mesti perhatikan itu baik-baik. Ya. Apalagi kita orang NTT ini sangat erat sekali dengan okultisme, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat erat. Kita ini. Kita punya natur tradisional itu sangat kental soal okultisme. Kita kan berangkat semua dari situ semua. Makanya kadang-kadang kita sudah jadi Kristen juga, kita pun okultisme itu tidak hilang-hilang. Ya. Tapi saya percaya kalau saudara meyakini bahwa ada Roh Kudus yang mengajar saudara dan saya, tiap hari pribadi yang satu ini kita benar-benar jadikan dia guru besar dalam hidup kita. Okultisme yang penyembahan palsu ini otomatis kita bisa singkirkan. Karena kita paham firman. Kalau tidak ya gereja cuma jadi simbol, bukan sesuatu yang mengubahkan. Kedua, apa bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah? Yang kedua, Roh Kudus itu memiliki yang namanya perasaan. Kalau dia bukan pribadi, tidak mungkin dia punya perasaan. Tapi dia pribadi, makanya dia punya perasaan. Efesus 4 ayat 30. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan dari asal kata duka, sedih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, menangis itu kan duka. Nah, mana ada saudaraku bukan pribadi bisa sedih,
bukan pribadi, bisa saudaraku lalu kemudian menangis. Itulah mungkin. Yang namanya pribadi yang bisa menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aku melihat pohon mangga di samping rumahku berduka cita karena anak pohon mangga yang dipotong oleh si pemilik. Tidak ada saudara, karena pohon mangga bukan pribadi. Ya saudara yang terkasih dalam, dia nggak punya perasaan. Saudara yang terkasih, yang punya perasaan itu yang bisa berduka dan menangis. Apakah binatang itu pribadi? Binatang juga bukan pribadi. Saudara yang terkasih, binatang tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan, dia punya insting. Insting itu saudaraku kelasnya di bawah perasaan. Itu bukan punya perasaan. Maka aku melihat ketika si Bobby, maksudnya anjing. Ada anjing orang kasih nama Bobby. Saudara, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, si Bobby menangis terseduh-seduh ketika anaknya meninggal dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia itu punya insting, tapi dia tidak punya saudaraku perasaan. Kalau dia punya perasaan, pasti dia sudah minta celana baru. Itu karena dia ada perasaan. Karena dia malu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau binatang itu punya perasaan, tidak ada anjing telanjang. Tidak ada anjing, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melakukan, minta maaf ya, hubungan di jalan raya. Ini tidak ada perasaan. Saudara yang terkasih, tidak ada. Waktu si Bleki lewat dan ketemulah Reva, ya saudara, lalu Reva tersinggung karena Bleki sedang menggandeng yang lain. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia nggak ada perasaan. Ya. Yang punya perasaan itu hanya pribadi. Itu kecuali hanya manusia, Allah. Allah itu punya pribadi. Makanya Allah bisa tersinggung, Allah bisa marah, Allah bisa berduka, Allah bisa cemburu, Allah bisa menyesal. Itu karena Allah punya pribadi. Amin. Ya, jadi saudara jangan main-main ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kan ini bukan takut. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus hormat kepada Allah. Karena Allah bisa tersinggung, itu persoalannya. Allah bisa tersinggung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia punya perasaan. Dia lihat kita, dia bukan mata buta. Bahkan penglihatannya tak terbatas. Saudara, pandangannya tak terbatas. Dalam satu momentum yang sama, dia bisa melihat seluruh dunia. Dia bisa tahu siapapun. Itu Allah kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bayangkan itu. Ya. Saudara, jadi kalau Tuhan punya perasaan, maka dia bisa mewujudkan perasaannya itu dalam banyak rupa. Termasuk yang tadi kita baca, Roh Kudus ini, dia punya perasaan. Nah, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ini punya perasaan, klik. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa dia pribadi yang punya perasaan. Orang Kristen harus semakin peka untuk hidup kudus, hidup takut Tuhan, hidup berkenan. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu bukan benda mati. Allah kita itu bukan, saudaraku, tidak punya pribadi sehingga dia cuek bebek. Bukan, dia Allah yang punya perasaan. Dan dia tersinggung ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu saja sering tersinggung. Ya, karena kamu masih punya perasaan. Ya saudara. Tapi kalau Allah tersinggung, kamu nggak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya kan? Kita manusia ini kan punya perasaan karena kita pribadi. Makanya kita bisa tersinggung. Justru agak aneh kalau manusia nggak tersinggung lagi tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah Tuhan itu begitu. Jadi kalau siapa yang bikin tak lalu, dia tersinggung, dia bisa marah, dia cemburu, dia menangis, dia sedih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu Tuhan. Makanya saudara lihat ini ayat ya. Tuhan bicara kepada jemaat yang ada di Korintus lewat Paulus.
Ini saudara lihat. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu kan tidak tahukah? Dalam kamu itu ada Roh Kudus, itu Paulus bilang. Itu pribadi itu. Bagaimana kamu punya tubuh yang adalah bait Roh Kudus, kamu bawa pergi ke percabulan. Loh, kamu nggak sadar ada Roh Kudus di dalam tuh. Kamu bawa kepada perselingkuhan. Kamu bawa kepada hal-hal najis. Ini dalam konteks Korintus pasal 6 ini percabulan. Saudara bisa baca mulai ayat sebelumnya. Ya saudara, kamu ini kok nggak tahu kah? Nah itu. Jadi orang kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak mau hidup kudus itu karena dia satu. Mungkin dia tidak tahu bahwa dalam dirinya itu ada satu pribadi yang punya perasaan. Namanya Roh Kudus. Dia nggak tahu itu. Atau dia sudah tahu tapi dia cuek bebek. Dia malas tahu, dia bikin Roh Kudus mati di situ. Lu nggak usah berperasaan lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sama dengan usir Roh Kudus. Karena dia pribadi. Lihat ini 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Perhatikan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3 jemaat. Saudara lihat itu. Kalau kita menolak hidup kudus, apa? Kita tolak siapa? Bukan manusia, kita tolak Allah. Allah yang Tuhan tempatkan sebagai pribadi dalam diri kita. Dia sudah marah itu. Ya saudara, karena saudara bikin dia tersinggung di dalam hati terus. Bikin dia tersinggung tiap hari, saudara malas tahu. Saudara suka-suka diri sendiri, bikin mau-mau sendiri. Padahal Anda tidak sadar ada pribadi Tritunggal satu itu diam dalam diri saudara. Diam dalam hidup saudara dan saya. Hanya orang-orang yang merasakan ada Roh Kudus dalam hidupnya akan bertobat, akan tinggalkan kejahatan, akan tinggalkan hidup lama, akan tinggalkan kecemaran. Itu hanya orang-orang yang tahu bahwa Roh Kudus itu punya perasaan. Dan saya jaga perasaan Roh Kudus dalam diri saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saya jaga itu Roh Kudus, perasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan orang kalau masih sadar itu hanya karena itu, saudara, dia tahu Roh Kudus itu ada dalam dirinya. Makanya kalau orang tanya begini, kenapa kau berhenti melakukan kejahatan? Saya cukup, menyakiti hati Roh Kudus terlalu banyak. Saudara, ya cukup. Roh Kudus itu puji Tuhan, dia masih tolerir, ya dia masih kasih beta kesempatan. Seandainya dia marah betul, kali dia mungkin suka angka buang beta. Karena beta marah dia terus, beta bikin dia sakit hati terus, tersinggung terus. Nah, beta pun cara-caranya. Tapi beta rasa kesan ada lain. Itu bahaya sekali kalau beta rasa kesan ada lain. Terus berkecimpung di situ, terus main di situ, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba Anda sebagai orang tua saja yang sayang anak, ya. Anakmu diberitahu, anakmu dikasih tahu sesuatu lalu kemudian dia langgar, dia bikin terus. Anda pasti berduka. Berduka. Sedih, apalagi mama-mama. Saya tahu persis kalau bapak-bapak tuh mungkin saudara masih bisa bertahan, masih punya kekuatan. Tapi mama-mama tuh pasti hancur hati. Aduh anak mama sukar mana nih, mau ngomong apa ya? Itu pasti. Itu manusia loh. Hanya saya ulang lagi, kadang-kadang kita melihat Roh Kudus itu atau Allah itu bukan pribadi. Makanya kita malas tahu, kita pikir dia tidak ada perasaan. Pokoknya aku sendiri yang punya perasaan. Jangan dong, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya jagalah, jangan jaga manusia pun perasaan bisa, tapi jaga Tuhan pun perasaan tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jaga Tuhan pun perasaan. Karena celaka kalau manusia tolak kita masih baik, maka Tuhan Allah tolak kau bubur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu Roh Kudus itu mesti dilihat sebagai pribadi. Waduh Tuhan, Engkau pribadi. Aku yakin Engkau ada dalam hidupku. Yang kita ada doa ini hari semalam ketiga ini.
Ya sudah, jangan lupa Anda bukan cari kuasa saja. Ini bukan cari, saudara terkasih dalam Tuhan, kekuatan. Ini bukan tenaga aktif, ini pribadi. Jaga perasaannya. Jaga betul-betul. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan bikin dia tersinggung dan marah. Jangan. Ananias, Safira, bikin dia marah kan? Saudara terkasih. Marah, dia cek kas mati memang. Cek kas mati. Dia ngomong ini, saudara. Kenapa bisa sebut cek kas mati? Kok tidak ada sakit apa-apa? Tiba-tiba, ada pegang doi. ini. Bukan doi 1 rupiah, pegang uang banyak tuh. Kok bahas berjual tanah habis nah. Coba tanya orang itu yang jual tanah. Kosan. Tiba-tiba pegang doi, tak cek mati. Jangan. Jaga perasaan. Makanya kalau saya kasih tahu orang-orang yang suka melawan, Anda mesti ingat itu. Ya, jangan hanya lihat manusianya, lihat Tuhan itu, lihat Tuhan. Beta bikin begini, ini Tuhan karmana coba pikir itu. Karena saya ulang lagi saudara, manusia ini kita terbatas ruang dan waktu. Ya. Saudara yang terkasih dalam hari ini, saudara di gereja, saya tidak mungkin ikut saudara di saudara rumah. Saudara juga tidak datang cari saya tiap hari di gereja sini, tidak ada. Kita semua masing-masing menjalani kita hidup. Tapi di mana engkau ada? Tadi malam kita sudah baca, engkau tidak bisa lari dari Roh Kudus. Di mana roh Tuhan, di mana engkau roh Tuhan ada di situ. Lu mau lari di ujung laut, dia ada. Di atas langit, dia ada. Di bawah bumi, dia ada. Mau lari di mana, dia tidak ada. Sadari itu. Kalau kita sadari itu, hidup kita mesti jaga baik. Untuk benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Lihat, saya kasih contoh beberapa kasus dalam Alkitab. Perhatikan ini, saudaraku, Kisah 7. Ayat yang ke-51. Ya, minta tolong jemaat dibacakan. 1, 2, 3. Stefanus bilang, aduh beson tahu sombong kepala batu le. Keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang siapa? Menentang Paulus, menentang para rasul. Paulus belum ada ya. Petrus, Barnabas. Kamu selalu menentang itu. Kamu menentang Roh Kudus. Kamu menentang Roh Kudus. Sama seperti kamu pun nenek moyang itu. Stefanus bilang begitu, makanya dong dengar ini khotbah dong kepala tambah panas saudara, hati mendidih. Alkitab berkata hati mendidih dengar ini khotbah. Ya karena Stefanus omong belak-belakan, kamu kepala batu terlalu, kepala keras, hati sone bersunat, telinga son dengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya 63, lihat lagi ini ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Oh lihat, lawan Tuhan Allah. Karena Tuhan sumarah. Puncak dari kemarahannya dia bilang, kamu saya jadikan kamu musuh saya. Saya habisi kamu semua. Saya perang lawan kamu. Mampus semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kepala batu, jangan. Saya selalu bicara ini, saudaraku, lebih baik botol rendahkan hati, tunduk kepada Tuhan. Ini ada iko botong terus, iko botong terus. Itu kalau kita tahu dia ini pribadi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita mesti jaga baik-baik. Ketiga, apa bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi? Yang ketiga, Roh Kudus itu memiliki kehendak. Dia punya pikiran yang tak terbatas, sehingga orang kalau jadikan dia guru pasti pintar, cerdas. Roh akan membukakan banyak hal. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, dia punya perasaan, sehingga kalau kita tahu dia punya perasaan, kita mesti jaga dia punya perasaan tiap hari. Jangan bikin dia tersinggung. Hidup mesti teratur, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu orang kalau tahu Tuhan Allah atau Roh Kudus itu punya pribadi. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu punya kehendak. Nah, kita baca dulu ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 11. 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu,
dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudaraku, jadi Roh Kudus itu punya kehendak. Kehendak itu sama dengan, saudaraku, keinginan. Keinginan itu sama dengan hasrat, kemauan. Jadi tidak ada orang yang bisa atur Roh Kudus. Roh Kudus punya keinginan. Dia punya kehendak. Dia punya kemauan, saudaraku. Makanya tadi ayat itu bilang, Roh itu yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa paksa Roh Kudus. Saya tidak punya karunia penglihatan misalnya. Saudara, saya paksa doa tiap hari, paksa Tuhan. Saya kalau tidak punya karunia penglihatan, bahaya Tuhan. Harus Tuhan, harus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nggak bisa. Anda tidak bisa paksa Tuhan untuk memaksakan sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena dia punya kehendak, dia pribadi. Dia tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia berdaulat. Bahkan kehendaknya itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu tidak bisa dibatalkan dengan keputusan apapun dari diri kita. Makanya ayat ini mengatakan begini, saudaraku, tampilkan di SC Worship, Yesaya pasal 55, mulai dari ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55, ayat yang ke-6. Coba tampil. Sabar, saya lihat. Sabar, saya salah sebut itu. Yeremia coba mungkin pasal 55 ayat ada atau ayat yang ke-10 dari kitab Yesaya. Ayat itu mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya, betul. Ayat yang ke-8 berarti. Yesaya 55. Sorry. Ayat 8 mulai sampai ayat 10. Sebab rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan itu punya kehendak bisa diatur oleh manusia, maka saudara terkasih tidak mungkin ada ini ayat. Tapi ini jelas. Kehendak Tuhan itu berdaulat. Kehendak Tuhan itu tidak bisa diubah dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Itu kehendak Tuhan. Ayat yang ke-9, perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Beda sekali nih, saudaraku. Jadi kehendak kita dan kehendak Tuhan itu tidak bisa sama, saudaraku. Kalau sama, puji Tuhan, ya saudara. Kalau puji Tuhan sama, tapi kalau saudaraku tidak sama, kita harus tunduk. Ya. Kalau itu tidak sejalan, kita harus tunduk. Karena Tuhan sudah punya keputusan yang mutlak. Ayat yang ke-10, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ayat 11, 1, 2, 3. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat itu memberi pernyataan kepada kita sekali lagi bahwa Tuhan punya firman, Tuhan punya keputusan, itu tidak akan pernah kembali. Dia kalau sudah nyatakan apa, itu harus terjadi. Itu harus. Saudara yang terkasih, itu kehendak Tuhan itu. Makanya Yesus waktu di Taman Getsemani, sekali lagi dalam keadaan manusia, dia berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. 2 kali kembali lagi, ya Bapakku,
Ketiga kali kembali lagi, ya Bapakku, dalam keadaan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi endingnya, biar kehendakmu yang jadi. Biar kehendakmu yang jadi. Karena kehendak Tuhan itu tidak bisa dirubah. Siapapun kita tidak bisa rubah, saudaraku. Nah, ini berarti kalau kita menempatkan Tuhan yang adalah pribadi, kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk peka, untuk bisa mampu membedakan mana itu keputusan Allah, mana itu suara Allah, dan mana itu suara yang lain atau keputusan yang lain. Klik, lanjut kepada PowerPoint kita. Ya. Jadi di sini saudaraku, orang kalau betul-betul menyadari bahwa Yesus itu, Roh Kudus itu adalah pribadi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang mempunyai kehendak dalam diri saya, maka saya harus saudara mempunyai kemampuan untuk saudaraku peka, membedakan mana yang namanya kehendak Allah, suara Roh Kudus, dan mana yang adalah suara yang lain. Seperti tadi saya kasih contoh Yesus Kristus. Dia punya suara itu, dia punya keinginan, dia punya kehendak. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya saudara, tapi dia bilang kalau Tuhan mau. Dan ternyata Tuhan tidak mau. Saudara yang terkasih, kamu harus minum cawan itu. Kehendak itu harus dilakukan. Maka dia mesti peka. Kalau dia tidak peka, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia dalam keadaan manusia, apalagi punya hakikat kealahan di dalamnya, dia punya kemampuan untuk dapat menolak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya banyak orang Kristen kan, dia tidak peka Roh Kudus itu punya kehendak. Roh Kudus kasih tahu, bilang jangan anakku, itu salah anakku. Tapi dia ngotot, dia paksa diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, paksa diri. Seperti yang saya saksikan, orang yang telepon saya, lalu saya khotbah sama dia 1,5 jam lewat handphone itu. Mana mungkin Tuhan berkehendak, carilah istri baru, karena istrimu sudah pergi kurang lebih 4 tahun lamanya. Apakah kamu sendiri menjaga ketiga orang anak itu dengan susah payah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dilihatlah seorang wanita cantik dan dia berkata, ini kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Ujung-ujungnya sekarang menyesal. Ya, saudara yang terkasih, siapa salah? Ya karena kamu. Sekarang dia bingung, Pak Pendeta, setelah saya tahu kebenaran, bagaimanakah sekarang saya? Saya bilang, Pak, ini memang berat, tapi saya suruh Pak tinggalkan dia, kasih tahu dia baik-baik, kita pisah. Ya toh, saudara. Aduh, tapi Pak, bagaimana? Cinta kami sudah bersemi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kan lo bikin sial diri toh. Tapi ini bagaimana, apakah Tuhan bisa mengampuni? Saya bilang Tuhan bisa mengampuni kecuali Bapak tinggalkan dia. Itu saja. Apakah tidak bisa yang lain? Tidak bisa. Puasa 40 hari? Tidak bisa. Berdoa tiap hari, ampun, ampun, ampun. Tidak bisa. Loh, kok Tuhan jahat, Pak? Tuhan tidak jahat, lu yang foy. Lah iya kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamu yang jahat. Karena kamu pikir kehendakmu bisa atur kehendak Tuhan. Kamu tidak peka bahwa Tuhan itu punya keputusan, punya kehendak. Kamu nggak peka. Saudara yang terkasih, orang Kristen itu sekali lagi, dia kadang-kadang tidak tahu bahwa Roh Kudus itu punya kehendak dalam dirinya. Dia paksa mati, dia punya kehendak. Paksa sekali. Saudara, maksa. Ikuti suara lain, suara dari diri sendiri, suara tetangga, suara dari keluarga, suara dari tete benge. Padahal itu bukan kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya selalu omong, saya kutip itu ayat dalam kitab Galatia, belajar dari Paulus. Paulus dia bilang begini, yang kucari bukan kesukaan manusia tapi kesukaan Allah. Itu orang kalau tunduk kepada kehendak Allah itu dia begitu. Saudara,
Dia cari Tuhan ku suka mana. Tuhan ku mau yang mana. Tuhan punya keinginan yang mana. Bukan cari manusia pun keinginan. Kita mesti peka itu. Karena kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita. Dia pribadi. Saya ulang. Dia pribadi. Dia bukan kuasa tenaga. Bukan. Bukan hanya itu. Dia pribadi. Tuh, minta kehendak Tuhan. Kalau susah jalan, kembali ke kehendak Tuhan. Tuhan ampuni saya susah jalan. Kembali kepada kehendak Tuhan. Karena kita tidak bisa. Saudaraku, kalau kita paksa ikut kita pun kehendak terus, kita salah jalan. Ya, yang kedua tadi kita bahas. Dia punya perasaan, lu berontak dia terus, lu lawan dia terus, lu selesai, lu jadikan dia musuh. Nah, Yesaya 63 ayat 10 tadi kita sudah baca. Ya, jadi kita ini mesti paham itu kehendak Tuhan ini dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ada beberapa ayat ini saya kutip buat kita. Mari kita lihat. Wahyu 2 ayat 7. 1, 2, 3. Makanya tiap hari pasang telinga kepada pribadi Roh Kudus. Pasang telinga rohani itu pasang. Roh Kudus bicara apa kepada saya hari ini? Roh Kudus mau apa? Kehendak apa yang saya harus lakukan? Pasang, peka itu. Peka. Karena dia punya kehendak itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 ini kasus Elia. Ketika dia mengalahkan Nabi Baal, selesai kalahkan Nabi Baal lalu dia lari karena takut Isabel, dengar suara Isabel lalu dia lari. Setelah dia lari, saudaraku, dia duduk di bawah pohon ara lalu kemudian dia mau mati di sana, ya. Waktu disitulah Roh Kudus datang kepada dia. Lalu apa Roh Kudus bilang sama dia? Ayat 11 kita baca. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung ini di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin. Sepoi-sepoi basah. Itu baru ada Tuhan. Sudah lihat itu. Jadi kalau saudaraku Elia nggak peka, dia pikir, wih, waktu gempa Tuhan sudah datang. Padahal Tuhan tidak ada dalam gempa. Jadi Tuhan itu bisa datang, itu saudara mesti peka itu. Kadang-kadang dia bisa datang dalam berbagai macam cara. Dia bisa datang lewat badai, bisa. Angin bisa, lewat gempa bisa. Lewat saudara apa saja dia bisa buat. Tapi kali ini dia datang lewat bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi Tuhan datang bukan dalam badai, tapi sepoi-sepoi basah. Tuhan tahu, Tuhan datang. Nah, ternyata Elia ini peka. Lihat ayat 13, tampilkan. Ayat 13. 1, 2, 3. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Waktu gempa dia tidak keluar. Dia tahu Tuhan tidak ada di sana. Waktu badai dia tidak keluar. Dia tidak menyelubungi saudara mukanya. Dia tahu Tuhan belum ada di sana. Tapi begitu angin sepoi-sepoi, dia peka ini Tuhan. Dia rasa itu hadirat Tuhan. Dia keluar, dia ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Lalu dia dengar suara, apa yang engkau kerjakan di sini, hai Elia? Lalu Elia jawab, Tuhan, saya lagi mengerjakan pekerjaanmu yang besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ingat baik-baik. Kadang-kadang saya beritahu begini, saudara. Ya, hal-hal besar dalam hidup kita itu belum tentu menyatakan kehendak Tuhan. Hal-hal besar itu bisa mewakili yang tadi saya sebut. Angin besar, ya. Tuhan datang lewat angin. Orang pikir datang lewat angin besar yang kuat, gunung yang memecah batu-batu. Oh, padahal Tuhan ada di situ tuh. Tuhan ada di situ, saudara.
Itu bukan kehendak Tuhan, itu belum suara Tuhan, itu belum kemauan Tuhan. Makanya kita mesti peka. Tapi kadang Tuhan bisa datang lewat hal-hal sepele, hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tapi itu datang atas kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Kadang-kadang Anda yang masih ada yang di sini mungkin cari-cari pekerjaan, Anda dengar baik-baik. Kadang-kadang Tuhan tidak datang lewat pekerjaan yang besar. Itu bisa jadi bukan kehendak Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan bisa datang lewat pekerjaan yang orang anggap itu kecil, tetapi itu kehendak Tuhan. Bisa jadi. Dan terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan mau berkati kamu lewat pekerjaan yang kecil itu. Kamu pikir mungkin yang besar, padahal besar itu bukan. Saudaraku, justru kamu masuk di situ, kamu habis. Karena Tuhan tidak punya kehendak di sana. Kamu hancur di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan mampu kerja di hal-hal kecil. Saudara yang terkasih, yang lagi cari jodoh. Kadang-kadang yang datang itu, saudaraku, yang pertama itu bisa kita lihat, wow, mantap ya saudaraku. Pak Alex bilang bobotnya mantap, bibitnya itu juga bagus ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ternyata ada hal yang tidak baik tersembunyi di dalam dirinya yang Anda tidak tahu juga. Bisa-bisa itu bukan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita ini kadang-kadang hidup ini harus benar-benar peka itu ya. Kadang-kadang kalau saudara tidak peka tidak bisa, tidak tahu itu mana kehendak Tuhan, mana itu tidak. Tapi kalau orang peka, dia tahu suara Tuhan, dia tahu keputusan Tuhan, dia tahu kapan Tuhan hadir, Tuhan menyatakan sesuatu, Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini hal penting yang kita tidak boleh lupakan. Jadi kalau saudara memahami sekali Allah itu berpribadi. Saya ulang lagi, Allah itu berpribadi, dia punya kecerdasan yang melampaui akal. Ya, lalu yang kedua, dia adalah punya perasaan ya, yang kita harus jaga sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, dia punya kehendak yang harus dituruti, diikuti, sebab bukan kehendak kita yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang terakhir, yang keempat, Roh Kudus itu memiliki tindakan-tindakan. Saudara, tindakan-tindakan yang menyatakan bahwa dia itu adalah pribadi. Kita lihat beberapa ayat. Yohanes 14 ayat 26. Perhatikan saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur, mengajarkan, mengingatkan. Kalau bukan pribadi mana bisa itu lakukan itu? Tidak bisa. Yang bisa melakukan mengajar, mengingatkan, penghibur itu hanya pribadi. Dan itu pasti Roh Kudus adalah pribadi. 14 Roma 8 ayat 14. Perhatikan ini. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, kalau bukan pribadi, mana mungkin bisa pimpin kita? Tidak bisa. Yang bisa pimpin itu kalau pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tidak ada orang dipimpin bukan oleh pribadi. Tidak ada saudaraku. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datangnya itu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia bersaksi tentang aku. Kalau bukan pribadi, bersaksi dari mana? Itu pasti karena pribadi. Next, 26, 27 dari kitab Roma pasal 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau dia tidak pribadi, bantu kita bagaimana? Pasti karena pribadi. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi Roh Kudus itu bantu kita dalam kelemahan, bantu kita berdoa. Ya saudaraku, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus juga berdoa buat kita loh. Itu kalau bukan pribadi mana mungkin bisa berdoa. Jadi saudara lihat tindakan-tindakan Roh Kudus ini. Dia bantu kita dalam berdoa, dia yang mengajar kita,
Dia yang kalau saudara baca lagi ada kata menginsafkan kita dalam Yohanes 16. Aduh, terlalu banyak. Menghibur kita, menolong kita. Tindakan-tindakannya terlalu banyak dalam hidup saudara. Memimpin kita. Nah, kalau saudara ada satu pribadi yang baiknya seperti ini, saudara, yang luar biasanya seperti ini, apa respon kita terhadap pribadi itu? Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini seharusnya menjadi respon kita. Kita harusnya semakin menghormati, mengkultuskan Kristus Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Ini terlalu baik, nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya kepada saudara, kalau ada orang yang saudaraku, Anda susah, dia datang kasih uang 1 juta. Besok lagi Anda susah, Anda telepon, Bapak 1 juta su habis. Dia bilang jangan mengeluh. 1 juta habis itu sedikit. Nanti saya transfer 2 juta. Nah, saudara, ya, Anda kasih 2 juta lagi. Anda mulai kepepet lagi, Anda telepon. Lalu dia bilang, "Aku 2 juta kurang." Sudah. Anggap saya transfer 10 juta. Tinggal TF 10 juta. Saya rasa saudara, coba Anda dapat orang begitu. Itu pribadi saya rasa di mana-mana kita akan omong dia pun nama saya. Saudara akan kultuskan dia, hormati dia. Kenapa? Karena dia pribadi terlalu baik. Roh Kudus, dia pribadi yang luar biasa, sangat baik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Aduh, sedih kalau orang tidak mengkultuskan Tuhan. Oh, kalau orang tidak mengkultuskan Tuhan lalu mengkultuskan manusia, beta yang bantu lu perlu angka yang lain. Oh Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan marah kosan. Makanya Tuhan cek mati Ananias dan Safira. Bosan pegang uang itu siapa? Kalau bukan beta. Loh, kalau habis itu kamu pegang uang, kamu lupa aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu karena orang sekali lagi tidak merasakan pribadi dari Allah Roh Kudus. Tindakan-tindakan Allah Roh Kudus itu dia tidak rasakan. Kalau dia rasakan tindakan-tindakan Allah Roh Kudus, lu mau cara hormat Tuhan karena mana? Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau balas itu Tuhan pun kebaikan. Roh Kudus punya kebaikan yang tadi saya dan saudara sudah baca. Mau cara karena mana? Anak-anak Tuhan, kita pun tersungkur 10 hari itu sesuatu bisa balas Tuhan pun kebaikan. Amin. Sadari inilah, coba ya. Coba renungkan tiap hari itu. Tuhan kok beta makan hanya sedikit sama bet pun badan main naik terus. Itu Roh Kudus ada kerja. Sudah yang terkasih dalam Tuhan, coba renungkan. Tuhan tuh karena mana beta ini padahal kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Tapi Tuhan berkati beta pun hidup ini terlalu luar biasa. Coba lu pikir itu. Itu datang dari mana? Itu datang dari kotompung kerja. Itu karena kotompung lihai. Kotompung upaya. Aduh, Anda celaka berat. Celaka. Sadari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau bukan roh Tuhan, maka coba belajar untuk mengkultuskan Tuhan dalam hidup. Belajar untuk mengkultuskan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, semakin mengedepankan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ini luar biasa. Bet mau balas cara apa nih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya tidak malu-malu mendesak saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak malu-malu mendesak saudara untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tak kasih terlalu banyak. Ya, saudara, Tuhan kasih terlalu banyak. Orang yang hanya datang isi buku di kita yang 50, 100 ribu, kita ingat mati. Begitu kalau pengumuman itu orang mau nikah, kita pikiran, mulai buka buku catatan. Dia pun nama ada, ya kan? Anda mesti balas kan? Karena Anda rasa berutang sekali dengan dia. Meski tidak ada, Anda akan usaha upaya karena supaya bisa pibalas.
Saudara yang terkasih dalam, karena dia super nabaya dan beta mesti baik dan dia juga. Nah ini saudaraku, ini bukan 1 tahun 1 kali berdebai. Ini bukan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kumpul kelu berdebai. Tidak, ini tiap hari dia pimpin saudara, tiap hari dia hibur saudara, tiap hari dia berkati saudara, tiap hari dia tolong saudara, tiap hari. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu terlalu utang budi banyak dan Tuhan Allah. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka beta sana sungkan, beta sana akan perasaan, beta desak saudara untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dan saya berharap saudara jangan mengeluh, karena saudara mengeluh berarti saudara mengeluh dan Tuhan Allah. Dan itu kalau Tuhan balas, Tuhan jawab, Tuhan akan bilang, lu memang kurang ajar aneh. Terlalu betul-betul ya. Bet kas makan lu kurang, lu timbang, coba timbang. Nah, pasti Tuhan jawab begitu, seandainya. Itu saudara. Jadi janganlah. Maka saudara lihat ini ayat ya. Yohanes Rasul, dia bilang begini. Waktu dia dikuasai Roh Kudus. Aduh, dia sendiri bisa bikin apa-apa. Dia terlalu rasa Tuhan terlalu luar biasa dalam dia hidup. Apa yang dia buat? Mari kita baca Wahyu 1 ayat 10. 1, 2, 3. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 17. 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Saudara, apakahnya cuma tersungkur? Sama seperti orang yang apa? Mati. Itu dia bukan hanya berlutut, dia tiarap, dia selalu di tanah. Dia rasa bisa mau balas apa? Lalu dikatakan, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Wih, orang kalau saudara rasakan kuasa Roh Tuhan itu dia penuhi hidupnya, dia mau mati, saya rasa mau mati. Mau balas Tuhan pun kebaikan dan cara apa? Kita semua yang merasakan ini, ingatlah. Saya ulang, ini pribadi. Ini pribadi. Dia bukan hanya sekedar tenaga, kuasa, bukan. Ini pribadi. Allah yang berpribadi. Karena itu saya ulang, pada kesempatan hari ini kita belajar dari ini, ya. Kita mau sungguh-sungguh memberi hidup kita kepada Tuhan. Semakin menyadari Tuhan, aduh, saya ini ternyata benar-benar harus memberi hidup saya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang menyertai saya. Ya, seulang dia pasti akan menyatakan yang namanya pengetahuannya, karena dia punya akal, dia punya perasaan, jaga baik-baik perasaannya. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah Allah yang apa tadi yang ketiga? Ya, saudara, berdaulat atas kehendaknya dalam hidup kita sekalian. Dia punya keputusan-keputusan, rancangan-rancangan yang kita tidak bisa lawan. Lalu yang keempat, ingatlah, aduh tindakannya terlalu banyak. Dan tindakannya semua baik habis. Semua yang terlalu baik. Bahkan yang tidak bisa dilakukan manusia, dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita semua. Karena itu bahagiakanlah hidupmu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Pemain musik maju ke depan. Kita mau bersyukur buat firman yang kita dengarkan. Haleluya. Jadi nanti kita akan bahas pada hari Pentakosta tentang